Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pemilik hak wilayah tambang di Manokwari berunjuk rasa minta Pemkab dan Pemprov tidak menutup tambang rakyat. Empat penimbun BBM subsidi di Nabire diringkus polisi, 4 mobil disita. Bawang merah dan cabai di Merauke mahal. Puluhan pemilik hak wilayah tambang di Manokwari berunjuk rasa di kantor Bupati Manokwari Rabu kemarin. Mereka meminta pemerintah Papua Barat dan Kabupaten Manokwari tidak menutup pertambangan ilegal yang berada di Kampung Waserawi. Pengunjuk rasa juga akan memblokade jalan bila tambang emas ini ditutup pemerintah. Mereka meminta pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan izin agar mereka bisa mengelola tambang emas di tanah mereka sendiri. Pemilik hak wilayah ini diterima Sekda Kabupaten Manokwari yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Bupati Manokwari. Bapak berdua ini lagi tugas luar untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari. Sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Aspirasi yang sudah pernyataan sikap yang disampaikan oleh Pak Ketua LMA Warfarmasi kami siap terima dan nanti kami laporkan kepada Pak Bupati, ya, supaya sesuai dengan pernyataan. Pemilik hak wilayah tersah kehilangan mata pencaharian setelah mendengar rencana Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari akan menutup tambang emas ilegal di wilayah mereka. Memang kalau peraturan kami memang dianggap salah, dianggap tidak mengerti juga bisa. Karena adat ini kan pewarisan ini sudah ada. Jadi dengan adanya tambang emas ini untuk rakyat. Jadi hari itu yang Kabupaten Manokwari dengan Menteri menutup tambang emas rakyat di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Manokwari. Dan Kabupaten Pegah, oleh sebab itu kami merasa resah. Kenapa sampai pemerintah daerah dan provinsi menutupi tambang? Pemerintah berencana menutup tambang emas liar di sejumlah daerah di Papua Barat. Selain berada di kawasan konservasi, aktivitas penambangan liar ini membahayakan keselamatan penambang serta memicu bencana alam. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Musamus Merauke Rabu kemarin berunjuk rasa menolak sejumlah pasal-pasal rancangan KUHP yang dinilai bermasalah jika tetap dilanjutkan pembahasannya. Para mahasiswa menggelar unjuk rasa di lapangan futsal Universitas Musamus. Mereka menggelar aksi simbolik dengan membacakan somasi yang berisi tuntutan di antaranya mendesak Presiden dan DPR membuka draft baru RKUHP dan membahasnya secara transparan. Mahasiswa juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam RKUHP, di antaranya pasal 273 dan pasal 354 yang mengatur soal penghinaan pada Presiden karena berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Tuntutan kami di sini ada 5 poin yang kami bahas. Yang pertama, mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. Poin yang kedua, menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga di negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial lainnya. Pada isu-isu bermasalah lainnya, mahasiswa mengancam akan turun dengan jumlah yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak mendapat respon dari Presiden dan DPR. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Nabire Rabu kemarin menyita 4 mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menimbun BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite di sejumlah SPBU. Polres Nabire juga meringkus 4 pelaku yang bekerja sebagai sopir kendaraan tersebut. Mereka ditangkap ketika tim patroli Raja Wali Polres Nabire melakukan patroli rutin di sejumlah SPBU. Untuk mengakali SPBU, keempat kendaraan tersebut dimodifikasi pada bagian tangki bahan bakar sehingga bisa menampung 500 liter BBM bersubsidi. Unit Turjawali pada saat melaksanakan patroli ke SPBU menemukan 4 unit kendaraan yang sudah dimodifikasi. Biasa orang Nabire menyebutnya dengan mobil nangka, yaitu mobil yang sudah dimodifikasi tangki buatan untuk mengisi BBM baik Pertalite maupun solar. Untuk kedepannya kami akan giat lagi melaksanakan kegiatan patroli di tempat-tempat pengisian bahan bakar SPBU untuk meminimalisir penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum supir-supir nangka ini. Keempat sopir tersebut kini masih diperiksa di Mapolres Nabire. Mereka mengatakan BBM tersebut akan dijual kepada pedagang BBM eceran dengan harga Rp9.000 per liter. Barang bukti tersebut masih ditahan di Mapolres Nabire guna pengembangan penyelidikan. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua dan Papua Barat tak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih agar berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan pencurian data yang belakangan ini marak terjadi di era digital. Pencurian data atau social engineering ini menurut OJK dilakukan dengan cara meminta korban mengisi formulir data diri yang biasa dikirim ke ponsel pengguna. Bila ini terjadi, tanpa disadari penipu telah mencuri data dan informasi pribadi pengguna. Menurut OJK, biasanya penipu berpura-pura sebagai pegawai salah satu bank yang ingin melakukan perubahan tarif transfer. Kalau memang ada seperti ini dan mencurigakan, itu si nasabah sebaiknya jangan melayani dulu. Kalau bisa langsung menghubungi dari banknya atau nasabah bank, konsumer CS-nya bank gitu ya, untuk meyakinkan lagi terkait dengan apakah benar ada permintaan seperti ini. Jadi kalau sebaiknya jangan dilayani langsung, tapi harus konfirmasi lagi ke bank. Kan biasanya bank itu ada call center, atau kalau memang ada bisa langsung ke banknya langsung, cabang ataupun kantor cabang yang ada di yang terdekat, itu bisa menanyakan salah. Itu ada menyampaikan ada 4 modus ya, ada 4 modus social engineering atau disebut dengan soceng, di mana itu ini marak dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab atau mencari keuntungan secara pribadi gitu ya. OJK mengendus ada 4 modus yang biasa dilakukan penipu, yakni info perubahan tarif transfer bank, tawaran menjadi nasabah prioritas, akun layanan konsumen palsu, dan tawaran menjadi agen laku pandai. Pencurian data ini merupakan tindakan kriminal yang diancam pidana penjara. Setelah mengetahui data dan informasi pribadi korban, pelaku bisa menyusup masuk dan menguras semua uang korban dari rekening tabungan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.